Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi, konsep dan aplikasi mudharabah. Jadi langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu definisi mudharabah. Jadi mudharabah ini berasal dari kata al-dar yang berarti berjalan atau proses seseorang melangkahkan kakinya dalam melaksanakan usahanya. Jadi mudharabah ini dapat diartikan juga sebagai sahibul mal atau pemilik modal menyerahkan sahamnya kepada mudharib atau pengelola modal untuk dijalankannya, lalu kemudian hasilnya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan bersama. Adapun dasar hukum mudharabah ini berada pada Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus pada rukun mudharabah terdapat beberapa rukun. Yang pertama itu di dalamnya harus terdapat dua orang yang melakukan perjanjian, dan di dalamnya harus terdapat modal. Yang ketiga harus usaha yang dikelola jelas, dan yang keempat laba keuntungan harus ada, dan yang kelima pernyataan ijab kabul. Adapun syarat mudharabah terkait kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal dan mudharib harus cakap bertindak dan cakap hukum, berakal serta sudah balik. Terkait modal, yang pertama itu modal harus berupa uang yang berlaku di masyarakat, nominal uang dan jumlah harus jelas. Yang ketiga modal harus cash. Yang keempat modal disertakan pada saat akad, dan yang kelima modal harus diserahkan sahibul mal kepada mudharib. Terkait keuntungan, yang pertama jumlah keuntungan pembagian harus jelas. Yang kedua keuntungan dihitung berdasarkan persentase. Lanjut, yaitu jenis-jenis mudharabah. Yang pertama mudharabah mutlak, di mana mudharabah mutlak ini adalah keleluasaan mudharib mengelola modal yang telah dipinjamkan oleh sahibul mal, baik berupa tempat, waktu ataupun jenis usaha yang akan dijalankannya. Dan yang kedua mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah muqayyadah ini sahibul mal yang menentukan usaha yang harus dijalankan oleh mudharib, baik berupa waktu, jenis usaha ataupun tempat usahanya nanti. Lanjut, ketentuan akad mudharabah. Yang pertama, pada akad mudharabah mudharib tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang keluar dari ketentuan syarat. Dan yang kedua, pada akad mudharabah muqayyadah, mudharib tidak boleh menjalankan usaha di luar usaha yang telah ditentukan oleh sahibul mal. Dan yang ketiga, mudharib tidak boleh berutang atau mengambil dengan menggunakan modal untuk keperluan tanpa seizin sahibul mal. Dan yang keempat, mudharib tidak boleh membeli barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang tersedia. Dan yang kelima, mudharib tidak boleh mengalihkan modal kepada orang lain. Yang keenam, mudharib tidak diperbolehkan mencampuri modal dengan harta miliknya. Dan yang ketujuh, mudharib harus melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan sahibul mal. Adapun aplikasi mudharabah antara lain, yang pertama pembiayaan modal kerja, dan yang kedua pembiayaan investasi, dan yang ketiga pembiayaan investasi khusus. Lanjut, yang terakhir itu manfaat dari aplikasi mudharabah. Jadi manfaat dari aplikasi mudharabah ini, yang pertama adalah bank atau sahibul mal akan mendapatkan keuntungan dengan bagi hasil terhadap nasabah atau mudharib.
Dan yang kedua, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha mudharib sehingga tidak memberatkan nasabah atau mudharib. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon kurangnya dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.